lain ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, baik. Kita akan masuk kepada bagian terakhir. Bagian ini adalah bagian pengayaan dari logika matematika. Kenapa kita belajar logika matematika? Karena pada akhirnya ketika kalian belajar di bidang studi lain ataupun ketika kita lanjut kepada pembelajaran matematika kita, kalian akan dituntut untuk melakukan pembuktian di sekolah kita ya. Baik secara langsung maupun pembuktian tidak langsung. Oke. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui tentang pola Fibonacci. Ada yang udah pernah dengar? Saya, Pak. Oke, menurut Hansel, apa itu maksudnya barisan Fibonacci? Kalau yang teman-teman saya, Pak, kalau Fibonacci itu misalnya mau cari suku ketiga, dia dijumlahkan dulu suku pertama sama suku kedua, Pak. Baik. Begitu selanjutnya ya, suku keempat, kelima, dan keenam dijumlahkan dari dua suku sebelumnya. Benar sekali ya Hansel ya. Nah, ternyata Fibonacci ini adalah seperti angka yang menarik dan ternyata ada di sekitar kita. Pola ini muncul dalam banyak aspek, terutama kaitannya nanti dengan golden ratio. Apa itu Pak golden ratio? Jadi golden ratio itu adalah perbandingan antara dua suku berturutan pada barisan Fibonacci. Ternyata di ujungnya dia akan mendekati suatu bilangan. Nah, tadi menurut Hansel, dia dimulai dari 0, 1, lalu suku berikutnya ya adalah jumlah dari 0 tambah 1, suku berikutnya hasilnya 1 kan? 1 tambah 1 dijumlahin hasilnya 2, berikutnya 1 tambah 2 dijumlahin hasilnya berapa, Nak? 3. Dijumlahkan lagi hasilnya 5, 8. Begitu selanjutnya, itulah barisan Fibonacci. Ya. Di mana saja kita dapat lihat, bahkan di dalam bidang seni ini. Ada yang tahu ini lukisan apa? Mona Lisa. Ya. Bahkan di dalam Mona Lisa sendiri terdapat perbandingan-perbandingan itu. Bisa dipahami ya, Nak ya. Bayangkan di sebuah lukisan itu ada aspek golden ratio tadi yang berkaitan dengan Fibonacci tadi. Apalagi Pak? Nah, di bangunan ini adalah satu bangunan kalau nggak salah namanya entah apa ya. Ada namanya, nanti kalian coba cari ya. Ini namanya bangunan apa? Ini sebagai satu situs ya yang dikunjungi. Ya, karena konstruksinya juga mengikuti golden ratio tadi. Nah, apalagi? Nah, ini ada yang tahu ini apa? Galaksi. Iya, bahkan di galaksi kita terdapat spiral dari Fibonacci tadi, ya. Spiral tadi ada lagi dia. Di mana lagi, Pak? Nah, di sini. Ini apa ini? Nah, ada yang tahu? Bahkan pada unsur terkecil pada dirimu, yang membentuk dirimu, terdapat golden ratio itu tadi. Nah, angka 1,618 ini mirip-mirip dengan 3,14 ya, Nak. Bukan itu angka yang sebenarnya, tapi itulah angka yang paling dekat. Ya, tapi lebih dekat sebenarnya kalau untuk pi 22/7 ya. Nanti kalian boleh cari tahu dari mana itu. Nah, bahkan di sini ada golden ratio. Di mana dia, Pak? Ya, ini namanya apa ini? Ada yang tahu ini namanya apa, Nak? Ini namanya lukisan abstrak ya. Bahkan pada lukisan abstrak ini didesain menggunakan golden ratio tadi. Ya. Nah, itulah kira-kira untuk memancing kalian bahwa ternyata banyak sekali hal-hal di luar kita, di sekitar kita yang berkaitan dengan angka-angka dan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Ya. Kita lanjut. Nah, harapannya nanti anak-anak bisa memahami bagaimana menentukan nilai kebenaran pernyataan matematik. Ya, kalau kemarin kita masih lebih ke konteks real, nah ini fokus ke matematiknya. Lalu apa kamu dapat membuktikan pernyataan itu
dengan menggunakan metode pembuktian langsung maupun pembuktian tidak langsung, baik kontraposisi maupun kontradiksi. Nah, menjelaskan aturan apa yang mendasari pembuktian itu, ya, ternyata pembuktian itu nanti berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1 maupun pertemuan kedua, ya. Oke ya. Nah, sebelum sampai ke sini, Bapak akan pause sebentar ya. Oh, sorry. Oke, baik. Nah, ini ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi bukti visual dari teorema Pythagoras ya. Bapak ulangi ya. Nah, misalkan kita punya apa tadi di sini? Segitiga siku-siku yang sama besarnya ini ya, keempat-empatnya, lalu dibentuk menjadi persegi yang lebih besar. Di daerah tengah ini, segitiga yang warna biru, luasnya adalah kuadrat dari sisi miring. Benar ya? Paham ya, Nak? Ini kuadrat dari sisi miring. Apabila kita menggeser ke semua segitiga ini, lalu kita pindahkan. Nah, kita pindahkan segitiga-segitiganya, maka akan dibentuk dua persegi yang baru. Ya, seperti ini ya. Perhatikan bahwa segitiga merah, persegi merah ini adalah kuadrat dari sisi segitiga kan? Yang pendek ya. Nah, yang kuning juga demikian, kuadrat dari sisi yang pendek juga. Nah, kalau kita hapuskan ini segitiganya, kita hapuskan, maka terlihat jelas bahwa segitiga biru ini sama dengan jumlahnya dari segitiga merah ditambah segitiga kuning, ya. Persegi kuning, ya. Kita lanjutkan. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita buktikan? Nah, misalkan ini, akar 2 adalah bilangan irasional. Berarti bilangan irasional apa, Nak? Bilangan yang bagaimana? Bilangan irasional itu? Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oh, kok muncul master itu ya? Nah, ada bukti visualnya nih. Nah, ini bentuknya apa ini? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki. Sama kaki. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, berapa besar sudutnya? 45 derajat ya, 45 derajat. Nah, coba bayangkan, kalau itu kita mau analisis, ya, itu bisa juga kita lakukan seperti ini, misalnya. Ya, kita coba menjelaskannya seperti ini. Bayangkan segitiga ini, sorry ya. Segitiga ini mempunyai ukuran. Yang ini kan A, sisi miringnya B. Oke? Bisa ya, Nak? Sisi sampingnya itu A, sisi miringnya B. Kalau seandainya ini adalah ukuran yang paling kecil. Ukuran paling kecil, bilangan bulat. Ya. Maka bayangkan kalau ini kan sama tadi ya. Sisi ini sama dengan sisi ini kan? Bisa? Bisa, Nak? Tadi kan sama kaki kan tadi dia namanya. Kalau ini A juga kan? Iya, Pak. Nah, ingat ya, ini ukuran yang paling kecil, nggak bisa diseranakan lagi nih. Nah, maka ini juga A, karena ini sama. Kita buat A. Kalau kita buat itu A, berapa yang sisa ini, Nak? Yang merah ini berapa? A kurang sisi miring. Sisi miringnya kan ada sisi miring kurang. Oh, B kurang A. B kurang A. Lalu, kalau misalnya ini siku-siku,
Bayangkan ya ini siku-siku, kan siku-siku kan di situ kan? Nih siku-siku nih, kita buat siku-siku. Berarti namanya ini yang hijau, Bapak buat warna hijau. Ini namanya apa? Tali busur kan? Oh, Garis singgung. Ya, garis singgung nggak ini? Kalau bayangkan ini Ya, kan Pak. lingkaran. Ini sebuah lingkaran. Ya, seperti itu lingkaran. Lalu ada seperti ini siku-siku. Berarti ini namanya garis singgung kan? Kalau garis singgung ditarik dari luar, panjangnya ini sama kan? Kalau dia garis singgung, Ya, nah. Paham kira-kira? Karena ini kan siku-siku juga, maka ini garis singgung. Sampai di situ bisa dipahami nggak untuk yang hijau? Mungkin boleh diulang lagi, Pak. Nah, coba. Kalau misalkan ini siku-siku, dan ini siku-siku, Bapak mungkin gambar ininya Bapak hapus dulu ya. Ini Bapak hapus. Bayangkan kita punya lingkaran, Bapak gambar lingkaran. Apa nak yang kita gambar? Lingkaran. Lingkaran. Nah, lingkaran kalau dari luar kita ambil sebuah titik di luar lingkaran, maka dari titik tersebut dapat digambarkan garis singgung, benar nggak? Benar ya. Misalnya garis singgung ini yang warna ini. Nah, ciri-ciri garis singgung itu apa? Nanti kalau dibuat garis tegak lurus ke pusat lingkaran, kemana ditarik? Lingkaran. Ke pusat lingkaran nih. Ini harusnya siku-siku kan? Masih ingat materi SMP? Ini pasti siku-siku nih. Iya, Pak. Dan ini akan sama panjang, namanya jari-jari kan? Coba Ya, Pak. panjangnya ini sama nggak dengan panjang yang satu lagi? Sama nggak? Sama, makanya ini sama juga. Bisa dipahami? Ini bakalan sama. Oke? Oke, nak? Paham? Jadi yang hijau itu akan sama dengan yang satu lagi nih. Ya, Bapak buat warna orange di sini. Ini sama panjang nih. Karena ini 45 derajat, berarti ini sama panjang nggak dengan ini juga? Yang ini Bapak keluarkan yang itu, segitiga itu, Bapak keluarin. Ya. Ini sama panjang nggak dengan ini? Sama, Pak. Karena ini sudah 45 derajat. Kalau ini 45 derajat, ini 45 derajat nggak, nak? Iya, Pak. Nah, berarti sama panjang kan? Iya, Pak. Sama panjang. Kalau sama panjang, berapa panjangnya nih? Yang hijau. B kurang A. B kurang A. B kurang A yang hijau. Oke. Oke. Nah, oke. Kita sudah tahu bahwa kalau ini A, itu penjelasan gambarnya dulu ya, nak. Kalian kan sudah paham penjelasan gambarnya kan? Kalau kita tahu ini A, berapakah B? Menurut teorema Pythagoras tadi, berapakah B? Kuadrat tambah kuadrat. A akar 2, Pak. A akar Akar 2. Oke, clear ya. Jadi B itu adalah A akar 2. Misalkan nih, kita mau sepakat, andaikan akar 2 itu bilangan rasional. Andaikan akar 2 bilangan Rasional. Berarti A akar 2, si B ini, dibagi dengan A, hasilnya berapa? B sama Akar 2. Akar 2 ya. Jadi 2. kita tahu bahwa B per A itu nanti adalah akar 2. Sampai di sini bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Di awal, andaikan, ini nggak harus benar ya, tapi kalau diandaikan berarti dia nggak benar. Paham? Andaikan aku jadi bulan, berarti apakah dia jadi bulan nggak? Tidak, Pak. Bisa jadi, Pak. Enggak, tapi ketika dia berbicara itu seolah-olah dia adalah bulan, kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, itulah masuk pengandaian. Andaikan itu, maka dia nggak benar. Andaikan, maka asumsi anggapan benar. Diterima dulu dia sebagai benar, gitu ya, nak? Oke. Berarti akar 2 ini bilangan rasional kan konsepnya? Bisa?
Karena dapat nyatakan dalam B per A. Ini jangan dianggap disalahkan dulu ya, nak. Dari gambar ini diasumsikan akar 2 itu bilangan pecahan. Oke, sudah? Bisa, nak? Paham nggak? Izin bertanya Pak, B per A-nya dari mana Pak? Ini. Kita buat bilangan. Berarti kalau B dibagi A, tadi kan kita punya B, punya A. Kalau kita punya bilangan B dan A, tadi anggap ukurannya adalah paling kecil. Jadi kalau ada segitiga misalnya, ada segitiga siku-siku 6, 8, 10. Ini enggak paling kecil kan? Enggak. Bisa dikecilin lagi enggak? Jadi berapa ini? 3, 4. 3, 3, 4, 5. Nah, ini itu udah yang paling sederhana gitu. Oke, clear ya? A dan B ini untuk segitiga ini dipilih yang paling sederhana, tapi kita belum tahu berapa gitu. Oke? Ya. Oke, karena itu asumsi, andaikan. Bapak hapus yang bagian ini ya. Bapak hapus bagian ini. Sekarang begini, nak. Kalau begitu, asumsinya ini akar 2 adalah bilangan rasional. Bisa diterima? Asumsi nih. Bisa Pak. Jadi asumsi itu diterima ya, berarti B per A. Tetapi B per A ini udah paling sederhana kan? Iya, Pak. Ya. Paling sederhana. Coba kita lihat. Ada segitiga lain yang juga segitiga siku-siku sama kaki yang lebih kecil. Coba nih, yang tadi nih. Ya, yang ini. Berapa tadi ukurannya ini yang orange sekarang, nak? Segitiga kecil yang orange yang Bapak keluarkan. Berapa tadi ukurannya? Yang hijau berapa? B kurang A Pak. B kurang A. Yang miring berapa? B kurang A akar 2. Enggak lah, yang ini. Jangan dulu dari sini, dari gambar ini, nak. Kalaulah ini B kurang A, B kurang A, kan sama kan? Yang Iya. ini A, berarti berapa yang miringnya sekarang? A dikurang B kurang A. Berapa itu? 2A 2A kurang B Pak. 2A kurang B. Oh, kalau begitu bisa dicari di sini perbandingannya ya. Seperti tadi. Nah, perbandingannya harusnya sama kan? Akar 2 kan? Iya kan? Ternyata kita peroleh yang miringnya berapa sekarang? 2A 2 kurang B. kurang B dibagi B kurang A. Sama berapa nilainya juga? Akar 2 dong. Ya, Pak. Loh, gimana toh? Tadi bilang ini paling kecil. Kok bisa muncul yang lebih kecil? Paham kira-kira pernyataan Bapak? Tadi kan sepakat nih. Kalau ini yang paling kecil nih. Ini asumsi paling kecil. Ternyata setelah kita otak-atik, ada lagi yang lebih kecil nggak? Ada, Pak. Oh, kok ada yang lebih kecil? Mungkin nggak ada 2 bilangan yang paling kecil tapi 2? enggak, Pak. Enggak kan? Yang kecil pasti 1, Pak. Kalaupun ada harusnya sama kan? Ya, Pak. Iya, Nah, Pak. pertanyaannya sama nggak B kurang A dengan 2A kurang B dibagi B kurang A? Sama nggak itu angkanya? Sama nggak B dengan 2A kurang B? Sama nggak B dengan, mungkin nggak B sama dengan 2A kurang B? Beda Pak. Beda. Mungkin kalau A sama dengan B. 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 Ah, coba bayangkan di sini, sama nggak A dengan B? Enggak, Pak. Tidak Pak. Oh, berarti ini kontradiksi. Paham? Kalau ini benar, berarti B sama dengan 2A kurang B. Paham? Apa akibatnya kalau B sama dengan 2A kurang B? Langsung A dengan B. sama dengan B. Tanya A Bapak sama sekarang. dengan B. Sama nggak ini? A dengan B? Tidak Pak. Itulah disebut sebagai pembuktian kontradiksi.
Nah, bayangkan ini dengan menggunakan apa namanya? Screenshot dulu, nak. Menggunakan apa ini? Bukti visual bisa dibuktikan juga ini. Oke, biar Bapak tunjukkan bagian pembuktian matematiknya. Oke ya, dari screenshot. Biar Bapak hapus. Udah, Pak. Nah, jadi hal tadi itu adalah bukti visual. Sekarang bukti secara aljabar. Kita lihat. Perhatikan, nak. Langkah demi langkah ini harus ada penjelasannya. Yuk, siapa yang mau coba? Ini yang 5 poin berlaku. Andaikan akar 2 adalah bilangan rasional. Dari 1 menjadi 2, apa yang dipakai? Present, silakan. Kenapa 1 2 menjadi yang kedua? Masih nggak ngerti, Pak. Apa yang digunakan di situ? Oke, Bapak lanjutkan ya. Begini, dari 1 ke 2 dia hanya menggunakan definisi. Dari apa? Bilangan rasional. Coba apa definisi dari bilangan rasional? Dapat dinyatakan dengan A per B. Iya, dengan AB-nya gimana? AB Yang paling sederhana. Nah, syaratnya apa itu? Secara matematis ditulis FPB-nya berapa? Kalau dia paling sederhana, FPB dari kedua bilangan itu harus 1. Contoh, 4/6. 4 dan 6 FPB-nya berapa? 2, Pak. 2, Pak. Nah, berarti ini bisa disederhanakan menjadi 2/3. Nah, ini yang kita maksud sebagai A per B-nya ya. Iya, Pak. Yang ini A per B, yang paling sederhana. Oke, lanjut. Dari 1 ke 2, apa yang terjadi? Diapakan dia? Yuk, ini gampang-gampang nih reasoningnya. Diapakan dia? Diapain, nak? Dikuadratkan. Iya, benar sekali, dikuadratkan. Siapa tadi yang jawab? Resen dulu harusnya. Oh, siap salah, Pak. Dikuadratkan ya. Kuadratkan kedua ruas gitu aja ya. Yang ketiga. Setelah itu ke bawah diapain? Kok ada dia juga, Pak? Iya, itu diapain itu berarti? Apa itu? A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Maka A-nya sama dengan 2K. Karena tenang, B akar 2, Pak. Enggak. Bukan. Itu berkaitan dengan kuis kita tadi. Dasarnya ada di kuis kita semua ini. Teorema mana yang dipakai? Apa yang dipakai di situ? Jika, ayo, ada yang dapat nggak? Ayo. Jika B sama dengan K, maka jika B sama dengan K, maka Ada yang ingat nggak? Bapak buka ya. Pasti langsung, oh itu gitu. Bapak buka. Jika kuadrat suatu bilangan bulat adalah genap. bilangan genap, maka bilangan tersebut Bilangan genap. Dan genap nah, bilangan genap. Ada nggak tadi? ada. Nah, itu gunanya tadi kita duluan. Tapi masih belum nampak koneksinya ya. Lihat nih, Bapak. A kuadrat berarti sebuah bilangan dikuadratkan 2 kali suatu bilangan. Ini bilangan genap kan? Ciri-ciri bilangan genap kan?
Iya, Pak. Oke. Berarti A-nya bilangan genap kan? Iya, Pak. Nah, Gimana, kita Pak? misalkan Berapa? 2K. Kita misalin 2K dia. Karena suatu bilangan genap adalah 2 kali suatu bilangan bulat. Contoh, 8. 2 kali berapa itu? 4. Diseranain jadi 2 kali suatu bilangan genap. Oke, dari 4 ke 5, apa? Resen dulu, resen. Dari 4 ke 5. Dikuadratkan. Enggak juga. Kurang tepat. Ayo, Tukar tepat itu ya. di apa itu? Pak, izin menjawab. Silakan nak, Fresa. Nilainya disubstitusi, Pak. Benar sekali, substitusi 4 kemana dia disubstitusi? Ke nomor 3, kan ada A di situ. Oke, paham ya? Dari 6 ke 7. Sorry, dari 6 ke 7. Oh ya, benar. Dari, belum, 5 ke 6 dulu. Siapa yang mau coba dari 5 ke 6? Cornelius, silakan Cornelius. Disederhanakan ya, Pak. Disederhanakan, ya. Atau kata lainnya apa? Sama-sama Dibagi 2. dibagi 2. Yang terakhir, ayo siapa nih? Yang paling cepat nih. Dari 6 ke 7. Diakarkan ya, Pak. No. Udah ada. Apa yuk? Oke, Fresa lagi nih. Enggak, Fresa lagi nih. Ayo Fresa, apa Fresa? Kondisinya kayak yang nomor 3 tadi. Benar sekali, nah. Yang nomor 3 lagi balik ya. Apa itu? Jika kuadrat satu bilangan bulat adalah bilangan genap, maka bilangan tersebut bilangan genap, Pak. Betul sekali, kan gitu. Sama lagi kan muncul. Aduh, akhirnya Fresa yang dapat nih. Nah, yang terakhir, ayo. Apa alasannya? Siapa yang mau coba jawab? Kenapa ya disimpulkan nomor 8? Kenapa FPB dari A dan B jadi lebih besar dari 1 ya? Siap saya, Pak. Silakan, Della. Mencoba ya, Pak. Karena dia, Pak, kalau dia sama-sama dibagi 1 nggak bakalan dapat yang paling sederhana. Maksudnya, dari mana dasarnya FPB A dan B itu lebih besar dari 1? Dari mana alasannya? Saya, Pak. Oke, silakan Rizky. Kan, Pak, di situ disebutkan Pak A sama dengan 2K, B-nya 2M. Itu sama-sama disederhanakan bagi 2 lebih dari 1, Pak. Hampir tepat. Izin menjawab, Pak. Tapi udah bagus tadi Rizky ya. Gideon, silakan Gideon. Jadi tadi yang saya kayak punya rezeki tadi gini. Jadi karena A tadi dimasukkan 2K, jadi kan 2K itu kalau kuadrat jadi 4K kuadrat, 4K kuadrat dengan 2B kuadrat. Fokus. Langsung straight to the point. Apa ya? Oh, straight to the point. Karena nanti hasilnya itu 3 sama dengan 2M gitu jadinya. Jadi Gimana? karena itu dari hasilnya nanti kalau kita masukkan nilai A dan nilai B-nya itu nanti itunya jadi kayak hasilnya itu 2. Jadi karena K sama dengan 2M gitu, maka nilai A dan B itu harus lebih besar dari 1. Oke, masih kurang tepat Gideon. Tapi sudah mengarah nih. Siapa yang mau coba lagi nih? Bagus tadi ya. Izin menambahkan, Pak. Silakan Fresa. Ini Pak, tadi kan udah kita dapat. Ini aku menambahkan ya, Pak. Iya, benar. Tadi kan A-nya kita dapat udah 2K. Terus B-nya kan kita dapat 2M. Terus tadi kita masuk ke persamaan A per B. Jadi kan 2K per 2M. Jadi kalau sama-sama dibagi 1 kan nggak menghasilkan nilai yang sederhana. Jadi kenapa lebih besar dari 1? Karena harus dibagi 2, Pak. Dan 2 lebih besar dari 1. Masih belum tepat. Straight the point aja. Pak, izin jawabannya. menjawab, Pak. Silakan yang satu lagi selain Gideon dulu. Tadi siapa yang mau coba lagi? Saya, Pak. Realita, Pak. Realita. Gimana realita? Itu kan yang dibilang FBB A dan B. Ini Benar, juga Nak. menambahkan, Pak. Benar. Terus benar. itu kan A 2K dan B 2M.
Kan Hmm. konstanta dari K dan M itu 2. Jadi minimal FPB dari A dan B itu 2, Pak. Nice, bagus sekali ya. Jadi untuk Rizky, Gideon, dan siapa tadi? Presa nanti masing-masing dapat 2 poin ya. Diingat, tetapi untuk realita kita berikan applause dan 5 poin. Bagus sekali ya. Itu nak jawabannya yang lebih tepat. Tapi itu pasti tidak akan terpikir kalau Rizky tidak mempoint out itu ya. Begitu ya. Makanya itu tadi kooperatif itu ya. Jadi kenapa? Karena FPB dari 2K dan 2M sama dengan 2 kali FPB K dan M. Artinya paling tidak nih 2 lah dia FPB-nya. Gitu ya. Paling tidak 2 FPB-nya. Bisa lebih dari 2 enggak? Boleh, Pak. Tergantung berapa nilai K dan nilai M. Tetapi itu saja sudah cukup menyatakan bertentangan dengan yang awal. Nih, apa pertentangannya? Tadi di sini FPB-nya lebih besar dari 1. Padahal di awal harusnya FPB-nya gimana? 1. Bertentangan nggak itu, nak? Bertentangan. Kita sebut kontradiksi. Jadi itulah pembuktian kontradiksi ya. Dalam pembuktian kontradiksi kita bekerja sampai ketemu sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang kita yakini benar. Contoh, kalau dia bilangan rasional, FPB-nya harus 1. Di ujung-ujung nanti, kok bisa ya FPB-nya nggak 1? Oh, berarti ada yang salah nih. Di mana yang salah? Nah, itu yang mau Bapak jelaskan kali ini ya. Silakan di screenshot bagian ini, biar Bapak membuat penjelasannya. Udah? Sudah, Pak. Udah, Bapak clear ya. Tadi kan di akhir harus ada reasoning-nya kan? Ini kita masuk ke reasoning, apa kaitannya dengan materi sebelumnya. Kita ingin membuktikan P, tetapi yang kita buktikan, kita pilih adalah negasi P. Ya, andaikan benar negasi P. Kalau negasi P, maka Q. Nah, ini ya. Kedua ya, nak. Baru negasi dari Q, maka R. Berarti apa itu, nak? Dari 2 menjadi 3. Bisa ya? Dari R, maka S. Dari 3 ke 4. Dari S, maka apalagi? W. Bebas, nak. Dari W, maka huruf-huruf yang lain. Y. Ada berapa nih? Harusnya ada 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Y, maka Z. Z, maka X. Ternyata setelah itu, wih, kok bisa sesuatu bertentangan? Nggak harus ini yang ditentang ya, nak. Tetapi kok bisa 1 sama dengan 2? Bisa? Jadi dari proses ini disimpulkan apa? Disimpulkan nanti, ini kan pakai silogisme ya, nak? Silogisme kan? Pakai silogisme, negasi P, maka X. X ini, tadi itulah FPB apa? FPB A dan B sama dengan lebih besar dari 1. Ternyata X ini bertentangan dengan sesuatu yang kita yakini benar. Paham? Lawan dari X gitu. Ternyata X ini bertentangan dengan lawannya. Salah kan ini kan? Coba, kalau P maka salah. Kesimpulannya apa? Ternyata kalau P maka X disimpulkan ada sesuatu yang salah nih. Berarti apa yang terjadi? Yang awal ini salah. Kalau ini salah, apa yang benar? Apa lawan dari yang salah ini? Iya. P. Ya, negas. Berarti yang benar, jadi yang benar adalah lawan dari negasi P. Apa itu?
Lawan dari negasi P apa? P. P. Nah, itu namanya pembuktian tidak langsung. Di screenshot, nak. Sudah, Pak.